Sementara untuk 2024 tingkat kabupaten stunting kita naik 8,8, tetap naik. Dan kalau kita lihat selama 2023 sudah banyak kegiatan terutama dari bidang kesehatan dan KB sudah banyak dilaksanakan. Saya ambil contoh untuk dinas kesehatan beserta jajarannya di tingkat puskesmas itu melaksanakan PMT. Nah, PMT itu bukan hanya untuk balita atau balita, tapi PMT juga dilaksanakan untuk bumil. Seharusnya kalau diperkirakan dana yang dikeluarkan terus PMT sudah dijalankan, paling tidak ada penurunan. Tapi berdasarkan hasil penimbangan tadi ada kenaikan 0,6%. Nah, ini fungsinya kita duduk bersama di sini. Mungkin ada beberapa faktor yang tidak pernah diungkapkan di saat kita melaksanakan rembuk stunting kabupaten. Seperti yang Bapak Camat informasikan tadi bahwa kegiatan ini lebih banyak diskusi rembuk, namanya rembuk stunting. Mungkin apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan stunting. Saya bacakan untuk persentase stuntingnya. Sementara untuk Lembor Selatan ada sekitar 6 desa yang masih di 2 digit. Untuk Desa Watu Wajah 13%, Desa Watu Rambung 13,4%, terus Desa Nangabere 12,9%, Nangalili 12,7%, Waimose 12,8%, dan Modo yang tertinggi 16,2%. Mungkin di sini kan ada dari tokoh masyarakat, dari kampus, pengelola gizi, apa yang harus didongkrak lagi sehingga kita mengharapkan di penimbangan bulan Agustus nanti ini dari bidang KB kegiatannya lebih pendekatan ke keluarga. Forum diskusi kita untuk bisa bagaimana menangani stunting kita dengan baik. Terus terkait dengan stunting itu, harapan kami juga kalau bisa kita dorong untuk makanan tambahan ini kepada hal-hal yang pemberian PT pangan lokal. Kenapa kita dorong pangan lokal? Di samping untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, juga pangan lokal ini menurut kami lebih mudah didapatkan. Terus kita mencoba juga terkait dengan pemberian PT ini, kita dorong juga desa untuk menyiapkan sendiri pangan-pangan lokal, baik yang berupa protein maupun lain-lainnya nanti. Pak Desa, ini kan ada Pak Binsa di wilayah sana. Itu mungkin nanti kita tahu kita boleh intervensi tidak. Yang ini mintanya datanya itu stunting itu tidak boleh disembunyi. Kasihkan ke para babinsa nama yang punya stunting dan orang tuanya. Ada baru-baru karena itu kita harus akurat permintaannya. Koordinasi dengan kepala desa sama Pak Kampus itu berkaitan dengan stunting. Itu nama dengan orang tua harus akurat. Kemarin baru minta karena itu berkaitan dengan stunting. Terus yang terkait dengan pakan pangan lokal tadi, karena kami itu ada pabrik punya kelor itu. Ternyata begini di risetnya itu, Bapak Camat, Ibuan sama Pak Kapus sama bagian kesehatan, bahwa setiap sayur itu dia langsung masaknya langsung, baik singkong atau apapun, dia tidak bisa simpan lagi. Dia simpan sekian waktu, dia vitamin darah. Contoh saja, itu kelor kalau disimpan dia tidak buat apa-apa lagi. Yang kami pabrik itu yang sekarang, begitu dia datang langsung cuci masukkan. Kalau dia simpan sudah tidak jadi. Mau kita banyak satu karung itu daun kelor, kalau sempat disimpan dia tidak. Dia ada batas waktunya. Vitamin yang ini kayak buat orang lain nafsu makan. Coba dia itu dulu. Karena ini biar kita berusaha dia kasih. Kalau dia tidak mau makan sama saja. Carikan satu vitamin. Kira-kira apa di vitamin anak ini cocoknya ini? Dia bisa mau makan. Didukung dengan vitamin apa? Mungkin artinya vitamin yang untuk dia mau makan saja. Kalau bisa, ini kan kita kan berbicara tentang mungkin kalau bisa. Kalau ya mungkin dengan cara lain kan ini kan naik terus nanti.
Ya tidak akan turun-turun jadinya, mungkin dengan cara lain yang mungkin kalau sudah makan tidak bisa, mungkin yang vitamin lagi aja untuk cari dia mau makan itu. Mungkin ini kan kita untuk sharing tadi, mungkin bisa. Terima kasih. Saya sepakat tadi kalau bisa untuk mengatasi stunting kita di Lombok Selatan ini perlu dari pihak keamanan, baik dari Polres maupun dari TNI untuk ya kalau dari Puskesmas istilahnya mendampingi, kalau dari Polres mungkin mengawal atau memantau. Artinya apa? Pada saat Bapak Ibu Polres ataupun Bapak TNI ke lapangan atau jalan-jalan patroli, mungkin bisa singgah di rumah yang bersangkutan. Nah, di situ mungkin bisa disampaikan dampak positif negatif perilaku bagi calon pengantin, bagi Bapak Ibu yang sedang istrinya sedang hamil. Itu salah satunya juga kurang menjaga salah satu keluarga itu tidak mungkin kepala desa selalu monitor itu terutama. Sebenarnya keluarga itu sendiri yang bertanggung jawab untuk menjaga dia punya anak. Bagaimana sebelum dia permisi melahirkan? Saya pikir bahwa kepala desanya kurang bekerja. Ya, ini sangat penting untuk kita didiskusikan. Mengapa demikian? Karena negara melalui dana desa mengalokasikan sebagiannya untuk penanganan stunting. Lalu pertanyaan kemudian adalah, mengapa angka stunting itu tidak pernah turun-turun? Jangan pernah melempar sebuah kesalahan itu ke orang kesehatan. Peran kita sebagai pemerintah desa itu wajib untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya secara komprehensif. Tidak hanya bahwa kita sudah alokasikan sebagian uang ini untuk beli pangan lokal, baru begitu saja kasihnya. Kita harus pantau, tugas kita itu pantau bagaimana pergerakan-pergerakan, bagaimana dia punya perkembangan ketika kemudian kita memberikan asupan itu terhadap anak itu. Sementara untuk Lombok Selatan ada sekitar 6 desa yang masih di 2 digit. Kalau bisa jangan pakai persentase dulu Ibu, maksud saya supaya kita tepat sasaran langsung. Karena kita judulnya ini rembuk stunting supaya kita mengurangi persentase yang ada. Saya rasa itu saja dulu dari saya. Kita pergi ke 12 kecamatan untuk melaksanakan rembuk stunting tingkat kecamatan. Dan nanti hasilnya berupa berita acara itu akan dikumpulkan untuk dibahas di rembuk stunting tingkat